Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, mari kita dengarkan kisah perjalanan Nabi kita tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kelahirannya sampai beliau menerima wahyu. Silahkan siapkan headsetnya, dengarkan dengan baik kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun ibunda beliau yaitu Siti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi garis keturunan Nabi Muhammad dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau yang bernama Kilab. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yakni tahun datangnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman ke Mekah dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah menghalangi maksud mereka itu dengan menghancur leburkan seluruh pasukan gajah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah, dan selama beliau disusukan olehnya, berlimpahan keberkahan diturunkan Allah kepada keluarga Halimah, dan itu berlangsung selama 4 tahun. Kemudian tahun ke-6 umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunya Siti Aminah membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai di desa Ad-Abwa, yakni suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, ibunya Aminah meninggal dunia. Maka beliau pun diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Tahun ke-8 umur Nabi Muhammad, Abdul Muttalib kakek beliau pun meninggal dunia. Maka beliau selanjutnya diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah seorang yang dermawan, namun kehidupannya fakir yang tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tahun ke-9 beliau dibawa berniaga oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, dan ini adalah merupakan perjalanan beliau yang pertama. Dan para kafilah dagang ini berkumpul di dekat kota Basrah, dan di sana bertemu dengan seorang pendeta bernama Bukhairah. Pendeta ini memberitahu kepada mereka akan munculnya seorang nabi pada zaman ini dari kalangan orang Arab. Informasi ini termaktub dalam kitab-kitab suci mereka, dan mereka mengatakan bahwa hingga saat ini nabi tersebut belum muncul. Kemudian tahun ke-15 beliau pernah ikut dalam peperangan Fijar yang terjadi di suatu tempat antara Nahlah dan Taif. Peperangan ini sebenarnya dimenangkan oleh kelompok di mana beliau Nabi Muhammad berada di dalamnya. Namun akhirnya terjadi suatu perdamaian di antara dua kelompok yang berperang itu. Kemudian tahun ke-25. Pada tahun ini beliau Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam untuk kedua kalinya dan membawa dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mempekerjakan beliau setelah mendengar tentang kejujuran beliau dan dapat dipercaya, sehingga oleh kaumnya
beliau diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Setelah berselang 2 bulan, sekembalinya beliau dari negeri Syam, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Tahun ke-35, pada tahun ini beliau menyaksikan dibangunnya kembali Ka'bah. Setelah sebelumnya Ka'bah ini hancur oleh banjir bandang dan juga pernah terbakar. Rasulullah beserta pamannya Abbas termasuk di antara orang yang ikut serta membangun Ka'bah ini, di mana beliau bersama-sama yang lain ikut mengangkut batu-batu di pundaknya. Pada waktu masyarakat Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula, Rasulullah bertindak sebagai hakim atau arbitrer yang memberikan keputusan yang adil, dan masyarakat Quraisy pun rela dengan keputusan beliau. Pada tahun ke-40 Allah memuliakan beliau dengan ditetapkannya sebagai nabi dan rasul, dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri beruzlah dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hiro di sebelah atas Jabal Nur. Dan pertama kali yang beliau rasakan dan diperlihatkan kepada beliau adalah mimpi yang benar. Kemudian turunnya wahyu yang pertama, yang merupakan wahyu dari Allah, ialah firman yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berdakwah, baik secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diterima oleh para pengikutnya karena akhlak beliau yang sangat baik, sehingga pengikut-pengikutnya pun mau menerima ajaran beliau. Nabi Muhammad memiliki sifat uswatun hasanah, artinya teladan yang baik, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah SAW meninggalkan 2 pedoman pokok bagi umatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hadis. Kedua pedoman tersebut menjadi pegangan umat Islam untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang sempurna dan menghendaki kesempurnaan akhlak manusia, sehingga tingkah laku umatnya dapat menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Beliau itu diutus oleh Allah SWT dengan tugas utama menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan tentang akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam hidup bermasyarakat, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan guru, akhlak dengan teman sebaya. Adapun beberapa kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sederhana. Nabi Muhammad juga orang yang sangat dicintai oleh kaumnya. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang penyayang. Maka dari itu, patut kita teladani sifat-sifat beliau. Di antaranya yaitu, apabila kita berkata-kata dengan orang, selalu diiringi senyum, memberikan kasih sayang kepada orang lain. Kemudian Nabi Muhammad juga memberikan berbagai contoh perilaku yang baik ketika akan melaksanakan suatu pekerjaan.
Contohnya adalah ketika beliau mendapatkan kabar gembira, beliau selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala hal baik menjadi sempurna. Kemudian apabila setiap melakukan pekerjaan selalu memohon perlindungan dari Allah. Setelah selesai pun mengucapkan hamdalah. Contohnya ketika selesai makan, beliau selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan menghilangkan haus, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang pasrah. Kemudian beliau pun selalu mencontohkan untuk memperhatikan kebersihan. Apabila mandi, beliau membersihkan dengan sempurna, menyisir rambut, memotong rambut yang panjang, membersihkan kuku, memakai wewangian, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Beliau adalah sosok yang menyayangi dan mengasihi sesama manusia dan juga binatang. Beliau selalu melakukan silaturahim kepada keluarga, sahabat, dan pada orang lain. Beliau bukan orang yang pemarah, pendendam. Ketika berdakwah di Taif, penduduk Taif membalas dengan hinaan, ejekan, bahkan dengan lemparan batu, tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan Rasulullah SAW berdoa untuk mereka. Demikianlah cuplikan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Semoga kita bisa meniru akhlak Rasulullah. Silahkan anak-anakku, untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas uji kemampuan halaman 138 sampai 139. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.